Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Tangan Chu Feng memegangi tanduk naga itu, saat dia menunggangi punggung naga. Dengan kecepatan seperti cahaya, dia dengan cepat melonjak di istana bawah tanah. Dia benar-benar melesat terlalu cepat. Begitu cepatnya, bahkan itu tampak seperti mekanisme Limitless Underground Palace yang diaktifkan, sehingga Chu Feng sudah menghilang seperti cahaya. Namun, istana bawah tanah tanpa batas ini benar-benar terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan Dragon Traveling Through Nine Heaven, yang merupakan keterampilan bela diri tubuh yang sangat mendalam, dan mampu menghindari mekanisme apapun dari awal hingga akhir, dia masih merasa bahwa ada jarak yang sangat jauh untuk keluar dari istana bawah tanah tanpa batas ini. Tanpa dia sadari, 2 jam sudah berlalu sejak Chu Feng memasuki istana bawah tanah tanpa batas. Namun sayangnya, bahkan jika dia terbang dengan kecepatan cepat seperti itu, dia masih belum mencapai ujung istana bawah tanah ini. Chu Feng benar-benar curiga, apakah area istana bawah tanah tanpa batas ini jauh lebih besar, daripada area villa bergengsi yang ada di atas tanah. Benar-benar seperti yang diharapkan dari upaya melelahkan para senior dari beberapa generasi, karena mereka benar-benar melaju cukup dalam. Dan setelah dengan cepat melakukan perjalanan untuk jarak yang lebih jauh, di depan Chu Feng sebenarnya tidak ada lagi mekanisme apapun. Namun, Chu Feng memasuki dunia bawah tanah tanpa akhir, di mana ia tidak bisa menentukan arahnya lagi. Hal yang paling menyakitkan kepalanya adalah, karena di tempat ini kompas spiritual dunia Chu Feng sebenarnya tidaklah berguna. Bahkan teknik formasi spiritualnya juga tidak berguna. Dan di tempat ini juga, orang tidak bisa melihat matahari. Namun jika ingin mengetahui arah dan ingin menemukan titik akhir dari istana bawah tanah ini, itu benar-benar akan terlalu sulit. Mengutuk, apa yang dilakukan villa bergengsi ini? Satu tes saja sudah membuat orang kesulitan seperti itu. Apakah mereka tidak membiarkan orang lewat begitu saja? Pikir Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng merasa sangat tidak berdaya, dan bahkan sedikit jengkel. Bahkan jika dia merasa sulit untuk menentukan arah, bukankah akan lebih sulit bagi orang lain yang dia tinggalkan jauh di belakang, untuk ingin menemukan titik akhir ketika mereka datang ke tempat ini? Jadi Chu Feng merasa bahwa, bahkan jika banyak orang bisa melewati mekanisme yang sulit ini, dan jika mereka ingin keluar dari istana bawah tanah dalam waktu yang terbatas, itu masih sangatlah sulit. Karena dalam tes ini, sepertinya memang sudah ditakdirkan banyak orang yang akan gagal. Tapi Chu Feng tidak peduli dengan kesuksesan atau kegagalan orang lain. Yang dia khawatirkan adalah, dia sekarang terjebak di tempat ini, dan hadiah menjadi orang nomor 1 bisa diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Chu Feng, jangan panik. Jika kamu dikunci di sini, aku yakin pria tua yang cabul itu akan kesulitan menemukan jalan keluarnya juga. Lalu untuk saat ini, yang kamu pertaruhkan adalah kecepatan dan keberuntungan. Selama kecepatanmu cukup cepat, itu tidak akan menjadi hal yang sulit bagimu untuk berkeliling di tempat ini. Tetapi jika ingin cepat menemukan jalan keluar, itu masih membutuhkan keberuntungan, si ratu segera mengingatkan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Untuk 10.000 manik-manik mendalam, aku hanya bisa bertaruh dengan ini, balas Chu Feng. Chu Feng menggertakkan giginya, dan bergegas lebih jauh ke dunia bawah tanah yang luas. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia seperti lalat tanpa kepala, yang terbang secara acak di dunia ini. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Boom boom boom. Tapi tepat saat Chu Feng memasuki dunia bawah tanah untuk sementara waktu, dia mendengar semburan suara gemuruh dari kejauhan. Gemuruh itu sangat memekakkan telinga, dan Chu Feng bisa mendengar bahwa ada orang yang sedang bertarung. Sepertinya itu adalah para ahli yang sedang berjuang. Memang benar, sudah ada seseorang yang memasuki tempat itu sebelum aku. Tapi mengapa ada pertempuran di sini? Mungkinkah mereka sudah menemukan jalan keluar, dan mereka berebutan untuk menjadi yang pertama?
pikir Chu Feng. Setelah mendengar suara-suara itu, Chu Feng tidak panik. Justru sebaliknya, ia diam-diam bersukacita, lalu membalikkan tubuhnya, dan bergegas menuju ke arah itu. Secara bersamaan, ia juga meletakkan lapisan formasi spiritual di sekujur tubuhnya. Itu bisa sepenuhnya menyembunyikan auranya, dan jika seseorang tidak hati-hati dalam mengamati, mereka bahkan tidak dapat melihat Chu Feng. Itu adalah formasi spiritual penyembunyian diri, yang hanya bisa diletakkan oleh spiritualis dunia dengan jubah abu-abu. Dan ketika Chu Feng mendekat, dia dengan heran menemukan bahwa keributan itu sudah menghilang. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng juga tidak berani menyebarkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengamati sekitarnya. Dia harus dengan cermat menyembunyikan auranya, lalu mendekat sedikit demi sedikit, dan menggunakan mata telanjangnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ini, seru Chu Feng. Tapi ketika Chu Feng mendekat, alisnya tiba-tiba menyusut, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Di tempat yang jauh, ada pintu besar yang mewah dan megah. Tanpa diragukan lagi, pintu besar itu adalah pintu keluar dari istana bawah tanah ini. Dan dari tempat terdekat dengan pintu itu, di sana sudah ada dua orang yang berdiri. Itu sudah jelas, kedua orang itu sedang memperebutkan hak mereka untuk mendekati pintu besar itu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua pendek, yang memiliki senyum jahat di wajahnya. Orang itu tidak lain adalah pria tua cabul terkenal, yaitu Wang Qiang. Tapi alasan mengapa Chu Feng sangat terkejut adalah, karena orang yang menentang pria tua yang cabul itu adalah seorang pria muda. Pria muda itu mengenakan pakaian yang indah, memiliki wajah putih dan tampan. Dan jika melihat penampilannya yang lembut, dia bahkan tampak sedikit lebih muda dari Chu Feng. Namun, ketika seorang pria muda berdiri di depan Wang Qiang yang berada di ranah surga, bukan saja dia tidak takut, tapi sebaliknya, dalam pandangannya itu, bahkan ada sedikit rasa jijik. Hahaha, aku tidak akan pernah berpikir bahwa, seorang jenius sepertimu muncul di benua 9 provinsi, dan bahkan mampu bertarung setara denganku. Bocah, siapa namamu, dari mana tuanmu berasal, dan dari mana asalmu? Tanya pria tua cabul itu. Pria tua yang cabul Wang Qiang tiba-tiba tertawa keras, tetapi matanya terus-menerus menilai pemuda yang berpakaian bagus itu, dan sepertinya berusaha menemukan kelemahan pada lawannya. Kamu tidak cukup layak untuk mengetahui namaku. Selain itu, kamu juga tidak dapat bertarung secara merata dengan aku. Cih, aku baru saja menguji kamu sekarang, tapi hasilnya sangatlah mengecewakan. Jadi ternyata pria tua cabul yang terkenal itu, Wang Qiang, hanyalah karakter biasa-biasa saja. Kamu sepertinya hanya bisa menggertak yang lemah, seperti orang-orang dengan penanaman biasa-biasa saja, atau bahkan warga yang belum pernah melakukan kultivasi bela diri, balas pemuda itu. Sudut-sudut mulut pemuda itu naik menjadi senyum dingin, dan rasa jijik dalam pandangannya juga menjadi sedikit lebih padat. Dasar bocah sombong. Sekarang juga, aku akan memberi kamu hal yang tidak terpelajar sebagai pelajaran yang baik bagi keluarga kamu, ucap pria tua cabul itu. Karena telah dipermalukan oleh seorang pemuda yang sangat kecil, ekspresi lelaki tua yang cabul itu sangat berubah ketika dia marah, dan dia langsung memancarkan aura ranah surganya. Bahkan udara menjadi bengkok, dan retakan muncul dari lempengan di bawah kaki mereka yang terbuat dari bahan khusus. Segera setelah itu, mereka hancur karena tekanan tersebut. Saat ini, pria tua yang cabul itu benar-benar marah. Aura yang dipancarkannya saat ini, itu jauh lebih biadab daripada Yan Yang Tian dan Lin Moli. Itu dapat dilihat bahwa meskipun mereka berdua berada di tingkat satu ranah surga, kekuatan orang tua cabul itu jauh di atas Yan Yang Tian dan Lin Moli. Mendengus. Kamu telah melakukan akhir dari perbuatanmu yang mengerikan, dan hati nurani kamu telah sepenuhnya hilang. Hari ini, aku akan melakukan penghakiman untuk surga, dan menghilangkan kejahatan seperti kamu, ucap pemuda itu. Namun, ketika dia berhadapan dengan pria tua mesum yang mengamuk itu, pria muda itu hanya tersenyum tipis, lalu dengan ringan melambaikan lengan bajunya.
Lapisan kekuatan yang mendalam dengan segera menelan dari tubuhnya. Ini, tingkat 9 dari ranah mendalam, seru Chu Feng dengan sangat terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, pria muda yang tampaknya lebih muda darinya itu, ternyata dia benar-benar akan memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Tapi itu bukanlah apa-apa. Karena hal yang paling menakutkannya adalah, setelah kekuatan mendalamnya tersapu, kekuatan itu menjalin kekuatan surga yang dipancarkan oleh lelaki tua cabul itu. Dua kekuatan tak terlihat itu sudah terbentuk di udara. Bahkan ledakan dikompresi dari udara, dan menyebabkan ledakan gemuruh. Lapisan riak terus menyebar dari keduanya sebagai penengah. Riak-riak itu menerbangkan batu-batu khusus itu ke atas, dan pria muda itu benar-benar bertarung dengan kekuatan surga yang sangat besar. Dan bahkan dia dapat bertarung dengan cara yang sama. Chu Feng, ambil kesempatan ini sekarang, dan menyelinaplah masuk. Jika kamu melakukan hal itu, maka hadiah menjadi yang pertama akan menjadi milikmu. Ucap si ratu. Dan ketika Chu Feng sangat tertarik pada metode kuat dari pemuda brutal yang bertentangan dengan akal sehatnya, suara si ratu tiba-tiba terdengar di sebelah telinga Chu Feng. Suara indah si ratu dan nada khusyuknya, itu menyebabkan Chu Feng bereaksi seolah-olah dia bangun dari mimpi. Meskipun kedua orang di kejauhan sangat kuat, dan salah satu dari kekuatan mereka jauh di atas miliknya, tapi mereka saat ini berjuang untuk hidup dan mati, sehingga mereka tidak dapat terganggu. Namun untungnya, situasi seperti itu bekerja dengan baik untuk Chu Feng. Selama Chu Feng bisa menahan tekanan yang mereka buat dan melewati tekanan itu, ia akan bisa mendapatkan manfaat dari mereka, dan mengambil 10.000 manik-manik mendalam itu. Untuk kalian berdua, maafkan aku, pikir Chu Feng. Saat dia memikirkan itu, Chu Feng tidak ragu-ragu lagi. Dia segera berjalan maju, dan mulai dengan hati-hati berputar untuk lulus ujian ini. Dia ingin berjalan menuju pintu keluar istana bawah tanah itu, sambil menghindari area pertempuran mereka. Namun, aura mereka terlalu kuat, dan mereka menutup jalan keluar itu. Di saat seperti itu, Chu Feng hanya bisa mengambil risiko ditemukan oleh mereka, dan melangkah ke lingkaran pertempuran yang diselimuti oleh tekanan mereka. Sangat kuat, tekanan dari dua orang ini terlalu kuat. Aku baru saja memasuki wilayah dari tekanan mereka, namun itu sudah sangat kuat. Jika mereka memberikan tekanan pada aku dengan kekuatan penuh, aku takut bahkan jika aku menggunakan kekuatan si ratu, aku masih tidak akan bisa melawannya, pikir Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng dengan erat mengepalkan giginya, dan memusatkan semua kekuatan spiritualnya, itu untuk menjaga formasi spiritual penyembunyiannya bisa bertahan lama di sekitar tubuhnya. Jika formasi spiritual itu dihancurkan, dan dengan kekuatan pengamatan mereka, mereka pasti akan menemukan Chu Feng dengan segera. Dan jika itu terjadi, Chu Feng pasti akan mati. Tapi untungnya semakin keduanya bertarung dengan sengit, semakin jauh mereka pergi. Jika itu hanya tekanan remanen, Chu Feng masih bisa menahannya. Dalam keadaan itu, Chu Feng akhirnya berjalan dengan sukses ke jalan yang menuju ke pintu keluar, dan akhirnya dia tiba di depan pintu besar itu. Di depan pintu besar itu, di sana ada panggung batu giok berwarna hijau. Panggung giok itu bahkan tidak setinggi setengah meter, dan ada lencana berwarna emas yang menempel di sana. Di depan lencana itu ada Presti, dan di belakangnya ada Gios. Ini sudah jelas, itu adalah lencana bergengsi dari villa bergengsi. Ketika badge bergengsi terjebak ke panggung batu giok itu, dan badge itu tampak seperti kunci. Intuisinya telah memberi tahu Chu Feng bahwa, selama dia mengeluarkan badge bergengsi itu, maka pintu besar setinggi 10 meter itu akan terbuka. Tapi itu bukan bagian yang penting. Karena bagian penting adalah, bahwa di daerah di belakang lencana bergengsi itu, di sana terdapat kantong penyimpanan. Setelah mengangkat kantong penyimpanan itu, Chu Feng kemudian menggosoknya sekali, dan sebuah manik-manik yang tembus seperti kristal mendarat ke telapak tangan Chu Feng. Manik-manik itu sangat indah, dan berisi kekuatan mendalam yang sangat kuat di dalamnya.
Mungkin bahkan beberapa ratus bahan obat mendalam berkualitas tinggi saja, itu tidak akan sekuat kekuatan mendalam pada satu manik-manik itu. Jadi ini adalah manik-manik mendalam. Hahaha, itu benar-benar hal yang baik. Gumam Chu Feng. Chu Feng pada saat itu sangat bersemangat, karena masih ada 9.999 manik-manik yang mendalam di kantong penyimpanan itu, yang sama persis dengan yang ada di telapak tangannya. Tidak diragukan lagi, Chu Feng telah membuat keuntungan besar saat ini. Itu adalah jumlah kekayaan terbesar, yang pernah didapatkannya sejak dia dilahirkan. Hahaha, Chu Feng, cepat tarik lencana itu, dan tinggalkan tempat ini. Biarkan benda tua dan si kecil terus bertarung, ucap si ratu. Pada saat yang sama, si ratu juga merasa bahagia tanpa henti. Itu tidak akan berhasil. Jika aku keluar sekarang, semua orang akan tahu bahwa aku adalah orang pertama yang lulus, dan itu akan menarik perhatian banyak orang. Jika aku melakukan itu, maka itu akan sangat merugikan aku. Bagian yang paling pentingnya adalah, bahwa lelaki tua cabul Wang Qiang dan pemuda misterius itu juga akan tahu, bahwa aku mengambil kesempatan dan mengeksploitasi mereka saat mereka bertarung. Saat ini aku sudah menyinggung orang-orang dari klan Jie, jadi aku tidak bisa membuat musuh besar di tempat ini atau di masa depan. Ketika aku memasuki Tousan Monster Mountain, aku takut bahkan tanpa monster-monster itu menyerangku, aku pasti akan mati dengan tangan mereka terlebih dahulu, balas Chu Feng. Lalu bagaimana sekarang? Kamu tidak bisa meninggalkan 10.000 manik-manik mendalam ini, dan mengambilnya dengan benar. Tanya si ratu. Itu hanya ada satu cara, yaitu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dari mana aku berasal, itu adalah tempat aku akan kembali, jawab Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia meletakkan kantong penyimpanan yang penuh dengan manik-manik mendalam itu. Dan segera setelah itu, dia menuju ke lokasi di mana dua orang itu bertempur. Kamu tidak bisa melakukan itu. Ini terlalu berbahaya. Tidak perlu menempatkan diri kamu dalam bahaya seperti itu, si ratu segera mendesak Chu Feng. Jangan khawatir, aku memiliki naga bepergian melalui 9 surga. Jika aku ketahuan, aku masih bisa melarikan diri dari tempat kejadian. Jika aku tidak ketahuan, maka aku tidak akan menciptakan dua musuh besar itu, kata Chu Feng dengan tegas. Dan setelah mendengar kata-kata Chu Feng, si ratu merasa bahwa ide itu sangat masuk akal juga. Jika dia langsung keluar sekarang, dua musuh besar itu pasti marah, dan akan sulit untuk menghindari konflik itu di masa depan. Tetapi sekarang, jika dia bisa berjalan kembali, dia akan dapat menghindari konflik di masa depan. Karena sudah seperti itu, si ratu tidak mendesaknya lagi. Meraung. Namun, di saat Chu Feng berjalan jauh ke belakang, gelombang riak yang begitu brutal datang menyapu. Dan setelah menahan riak itu, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa pria tua cabul Wang Qiang, dia saat ini sedang berbaring di kejauhan dengan darah di mana-mana di tubuhnya. Bahkan salah satu lengannya patah. Melihat kembali pada pemuda itu, tubuhnya memancarkan cahaya redup, dan seolah-olah dewa turun ke dunia fana dengan kekuatan yang tidak bisa dihalangi. Dari dahinya, itu ada tulisan emas dan mempesona, dan itu adalah tulisan royal. Itu adalah Royal Bloodline. Tidak heran dia begitu ganas, itu karena dia menangkap kekuatan garis keturunan yang kuat, ucap si ratu menjelaskan. Kamu dari dinasti Jiang, kamu berasal dari dinasti Jiang, ucap Wang Qiang. Pada saat itu, wajah lelaki tua yang cabul itu sudah dipenuhi ketakutan, dan suaranya bergetar saat berbicara. Dia sangat takut dengan kekuatan dan identitas pemuda itu. Belum terlambat bagi kamu untuk mengetahui ini sekarang, tetapi hasilnya akan sama saja. Hari ini, kamu akan mati di tanganku, balas pria muda itu. Pria muda itu tersenyum tipis, ketika dia perlahan-lahan semakin dekat dengan pria tua yang cabul itu. Kamu ingin membunuhku, Ci? Tidak akan semudah itu, ucap Wang Qiang. Namun, pria tua yang cabul itu membalikkan tangannya, dan sebuah pil berwarna hitam muncul di telapak tangannya.
Itu adalah pil terlarang, dan orang tua yang cabul menelan pil terlarang tersebut. Kemudian setelah itu, kekuatan surga di tubuhnya langsung meningkat pesat. Dalam sekejap saja, dia menghilang dan dia melarikan diri. Mendengua, ingin melarikan diri ya, tidak akan semudah itu, ucap pemuda itu. Namun, pemuda itu dengan dingin mendengus. Dan segera setelah itu, ujung kakinya menyentuh tanah dengan keras, dan dia juga menghilang dari tempatnya berdiri. Tidak diragukan lagi, dia mengejar lelaki tua yang cabul itu. Jadi ternyata, seseorang dari dinasti Jiang menyelinap di tempat ini. Tidak heran kalau dia begitu kuat. Aura yang barusan saja dipancarkan dari tubuhnya, itu sangatlah istimewa. Apakah seperti itu kekuatan dari garis keturunan? Pikir Chu Feng. Setelah dua orang itu pergi, Chu Feng buru-buru berlari ke arah Lai. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan kekaguman terhadap kekuatan khusus pemuda itu. Untuk dapat memaksa ahli ranah surga dengan kekuatannya di ranah mendalam, ini menunjukkan bahwa kekuatan garis keturunan yang digenggam oleh dinasti Jiang, itu memanglah tidak sederhana. Memang benar, tidak heran dinasti Jiang dapat berkembang, dan ingin menuju kekuasaan ke segala arah. Namun, masih belum ada kekuatan yang bisa menggerakkan posisi dinasti Jiang. Setelah mendapatkan 10.000 manik-manik mendalam, Chu Feng tidak buru-buru meninggalkan tempat ini. Dia kemudian bersembunyi, dan mencari sudut yang tenang untuk beristirahat sambil menghitung waktu. Hanya sampai dia merasa bahwa batas 10 jam hampir mendekati, dia dengan cepat menuju pintu keluar itu. Ketika Chu Feng berjalan keluar, dia menemukan bahwa ada sejumlah besar orang berkumpul di sana. Setelah mereka melihat Chu Feng, lalu dalam pandangan mereka, itu ada sedikit banyak kekaguman. Tapi keheranan itu tidak mencapai tahap kejutan. Jadi bagi kebanyakan orang setelah melihat Chu Feng sekali, mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah lain. Alasannya seperti itu adalah, karena waktu Chu Feng keluar ini sangatlah tepat waktu. Mereka kagum karena usia Chu Feng yang sangat muda, dan untuk dapat melewati panggung dengan usia itu, ini menunjukkan bahwa Chu Feng adalah seorang jenius. Namun, ada banyak jenius di tingkat itu, jadi itu masih tidak dapat menarik terlalu banyak perhatian dari orang lain. Jika Chu Feng memegang lencana dan menjadi yang pertama keluar, maka tidak diragukan lagi tatapan orang-orang itu akan menjadi sedikit heran. Bahkan mereka akan memiliki kejutan yang tak tertandingi. Tapi sekarang, apa yang paling tidak diinginkan Chu Feng adalah, menarik beberapa keributan yang tidak perlu. Dia hanya ingin terlihat low profile. Saudara Chu Feng, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Memfokuskan pandangannya saat melihat ke samping, dia melihat Gubo dan orang-orang lain dari generasi muda World Spirit Guild. Saat ini mereka berjalan ke arah dirinya dengan senyum bangga. Itu dapat dilihat bahwa, mereka juga berhasil lulus ujian kualifikasi ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.